Sinetron buku harian seorang istri episode nanti malam 30 Juni 2022 hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat di keluarga Buana, terlihat Ronay, Buana, Dewa dan juga Nana, dan ada juga Lipiul. Di sisi lain, di situ semuanya telah memikirkan tentang Neratu, karena Neratu telah tiada di rumah sakit. Entah siapa yang telah memindahkan Neratu ke tempat yang lain. Di situ semuanya berpikir untuk mencari solusi gimana caranya untuk ketemu bersama Neratu, karena Dewa ingin mempertemukan lagi dengan Cinta, yaitu alias Nana yang telah menyamar. Namun baru sekali Neratu tiada, dan siapakah orang yang telah memindahkan Neratu ke tempat yang lain? Di sisi lain, di situ Lipiul punya inisiatif karena Neratu pinter sama HP, akan dihubungi dan minta Sherlock lokasi kepada Neratu, suruh Lipiul. Singkat cerita, Roni pun yakin dengan hal ini pasti Neratu akan ketemu. Namun setelah itu tiba-tiba Bupara datang. Karena Bupara setelah masuk ke kamar melihat Nana masih ada duduk di rumah Buana, Bupara keluar lagi dan berkata kepada Nana bahwasanya, "Nana, kamu kok belum pulang dari rumah ini? Karena Neratu tidak ada, jadi kamu nggak usah menyamar dan sekarang pulang, jangan duduk terus di rumah ini," ungkap para Buana kepada Nana. Di sisi lain, setelah berkata seperti itu, Bupara terdengar oleh suaminya Dewa Buana, dan Dewa berkata kepada ibunya yaitu para Buana, "Kok Mama bilang seperti itu? Malah kebenaran Neratu tidak ada, berarti Nana boleh tinggal di sini," ungkap Dewa kepada para Buana. Namun di sisi lain, para Buana mengatakan hal ini kepada Dewa, "Silahkan Nana pergi dari sini ke rumah dan kamu silahkan pulang lagi ke sini." Setelah berkata seperti itu, tiba-tiba datang Pasha. Pasha datang untuk rencana menanyakan Amira, dan setelah duduk Pasha dan langsung bertanya kepada para Buana, "Bupara, di mana keadaan Amira?" ungkap Pasha kepada Bupara. Namun Bupara menjawab, "Kenapa kamu datang-datang menanya Amira? Apa maksud kamu?" ungkap Bupara kepada Pasha. Di situ Dewa mendengarkan perkataan-perkataan Pasha. "Karena aku sangat khawatir sekali kepada Amira. Selama ini tidak ada dicari di mana-mana." Namun Nana yang sangat terkejut sekali mendengar Pasha sangat perhatian kepada Amira, dan Nana bertanya kepada Pasha bahwasanya, "Pasha, kamu kok perhatian banget kepada Amira? Ada apa dengan kamu? Sedangkan adikku Lula aja kamu belum ketemu, kok sekarang sudah kamu memikirkan tentang perempuan lain yaitu Amira?" Pertanyaan Nana kepada Pasha membuat Pasha bingung. Namun di sisi lain, di situ Bupara bertanya lagi kepada Pasha, "Ya, kamu ada apa dengan Amira? Amira baik-baik aja, yang penting Amira sekarang keberadaan dengan Neratu." Di situ Bupara berkata seperti itu keceplosan ya guys. Di adegan selanjutnya, di situ terlihat Nana yang sangat heran memikirkan Pasha. Kok tiba-tiba Pasha sangat perhatian kepada Amira? Maka dari itu Pasha jadi bingung, dan Pasha pun menjawab dengan pertanyaan-pertanyaan Bupara dengan Nana. "Bukan masalah itu, aku sangat khawatir karena beberapa hari ini Amira tidak pernah ketemu." Di sisi lain, di situ Ronay Buanay terdiam, tidak ikut campur dengan hal ini, dan Lipiul pun cuma melihatin perkataan antara Pasha dan Bupara.
Dewa-dewa mengatakan kepada Pasa, kamu kemana cari Amira? Aku juga semua kehilangan Amira bersama Neratu. Maka dari itu ini sedang berunding karena Neratu sudah pindah dari rumah sakit yang kemarin. Di sisi lain entah siapa yang telah memindahkannya. Setelah mendengar itu, para buana terkejut mendengar perkataan dewa karena merasa tersinggung dengan perkataan dewa bahwa Neratu ada yang mindahin. Dan di situ langsung para buana pun pergi dari tempat duduknya dan masuk langsung ke dalam kamar. Namun tiba-tiba sudah masuk ke kamar, terlihat Amira sedang akan menuju ke rumah buana. Singkat cerita, terlihat Amira sedang keketayapan akan masuk ke rumah buana karena Amira takut ketahuan Bupara. Seandainya ketahuan Bupara, mungkin Amira akan dimarahin. Namun Bupara telah melihat di dalam kamar Amira keketayapan berjalan pelan-pelan untuk masuk ke dalam rumah. Di sisi lain, di situ Bupara punya inisiatif dan dia akan mencegah Amira untuk masuk ke dalam. Gimana caranya, guys? Di situ langsung ditelepon Amira, namun telepon Amira tidak aktif. Namun Bupara pun jengkel. Gimana caranya untuk mencegah Amira jangan sampai masuk ke dalam? Di adegan selanjutnya Amira sudah nyampe ke dalam rumah, namun di situ baru nyampe ke sebuah tangga. Tiba-tiba para buana melewat jendela akan mengejar Amira agar Amira tidak menemui dewa dan juga Pasa. Di situ langsung para buana turun. Tiba-tiba setelah turun para buana terjatuh. Mampus lu para buana. Dan di situ kakinya sakit. Di adegan selanjutnya para buana kesakitan ya karena keseleo. Dan di situ para buana menahannya. Para buana langsung bangun akan mengejar Amira jangan sampai ketemu oleh Pasa dan juga dewa. Kalau seandainya bertemu dengan Pasa dan juga dewa akan kacau semuanya. Singkat cerita, di situ terlihat Pasa yang sedang memikirkan di mana keberadaan Amira dan juga dewa, memikirkan tentang Neratu. Apalagi Nana yang sangat sayang sekali kepada Neratu sekarang telah tiada, entah ada di mana. Di sisi lain, di situ Pasa bertanya kepada dewa, jadi gimana harus menemukan Neratu dan juga Amira. Di adegan selanjutnya terlihat para buana terus mengikuti Amira. Dan setelah itu Amira terjebak dan ketemu oleh para buana dan langsung Amira ditarik. Namun di sisi lain Amira ditanya sama para buana, kamu mau apa kesini? Namun Amira menjawab akan mengambil sebuah baju. Di adegan selanjutnya Bupara mengasihkan baju dan langsung Amira dibawa keluar. Singkat cerita, setelah di luar dewa pulang. Dan kepulangan dewa sangat curiga sekali kepada Bupara. Mamanya dia pelan-pelan lewat jalan keluar, entah ada apa. Namun setelah itu Amira memegang sebuah kantong kecil yaitu berisi baju untuk Neratu jatuh, dan disitu langsung diambil lagi oleh Amira karena takut ketahuan oleh dewa dan juga Nana. Di situ langsung Bupara menarik lagi Amira dan menyuruh ngumpet di sebuah taman bunga. Singkat cerita, setelah itu terlihat Pasa akan bergegas pulang, namun perasaan Pasa tidak enak. Dan dia langsung berkata sendirian bahwasanya kemana perginya Amira? Kok selama ini tidak ngomong kepada aku, ungkap Pasa. Padahal Amira di belakangnya Pasa, dan di situ Pasa memutarkan badan larak-lirik ke sana ke sini, namun tidak ada. Nah, setelah itu Pasa pun berkata, aku harus mencarinya Amira dan aku akan menyelidiki dan akan mengikuti gerak-gerik dewa sekarang. Namun setelah itu terlihat perempuan pakai helm dan Pasa sangat curiga. Di situ terlihat Amira langsung naik ojek lagi. Namun Pasa telah melihatin bahwasanya itu Amira dan Pasa mengikuti Amira entah mau kemana. Singkat cerita, setelah pergi Amira, di situ terlihat Rani
Rani yang memantau terus rumahnya Fajar. Namun Fajar belum juga pulang. Di sisi lain, Rani sangat khawatir kepada Fajar. Padahal nggak tahu Fajar itu memikirkan Amira apa enggak. Setelah ngejanteng sendirian, tiba-tiba datang tantenya dan bertanya kepada Rani bahwasanya, "Rani, kamu lagi ngapain melihatin rumahnya Fajar? Ada apa dengan kamu?" Namun di situ Rani membohong sebentar kepada tantenya, "Aku lagi cari angin, tante." Namun di situ tantenya tersenyum ya, karena perasaan tantenya udah yakin Rani sedang menunggu Fajar dan Rani tidak mengaku. Namun Rani setelah terus didesak oleh tantenya, Rani pun berkata, "Kalau emang iya, kenapa tante? Aku sangat menyayangi dan mencintai Fajar." Di situ langsung tantenya menjawab, "Kamu jangan sampai tersakiti oleh Fajar kayak Cornelia. Maka dari itu kamu tinggalin dan lupain Fajar." Namun di situ terlihat Rani berkata, "Aku nggak akan meninggalin Fajar. Apapun yang terjadi, aku akan selalu mengakali Fajar agar Fajar mau kepada aku." Setelah berkata seperti itu kepada tantenya, terdengar oleh Tante Merlin. Dan Tante Merlin berkata di dalam hatinya, "Rani benar-benar tulus mencintai anak aku Fajar. Tapi kenapa Fajar kok kayak gitu?" ungkap Tante Merlin di dalam hatinya. Namun terus didesak sama tantenya Rani, dan tantenya masuk. Rani terdiam di luar akan menunggu Fajar. Tiba-tiba setelah menjanteng sendirian datang Tante Merlin, dan langsung Tante Merlin bertanya kepada Rani, "Rani, kamu kenapa kok kayak sedih sekali?" Langsung Rani pun menceritakan tentang Fajar. Di situ keprihatinan Tante Merlin bahwasanya Rani sangat mencintai dan sangat menyayangi begitu tulusnya. Maka dari itu Rani pun minta bantuan kepada Tante Merlin untuk menyatukan dirinya bersama Fajar. Nah, oke guys, sebelum lanjut Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga ya guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan mari kita doakan para pemain buku harian seorang istri ini agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Nah, sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.